Kenapa sih kesehatan begitu penting? Karena kesehatan adalah fondasi ibadah dan kontribusi. Orang yang sehat akan lebih kuat sholatnya. Menjaga pandangan bukan hanya dalam makna syar'i, tetapi juga dalam makna fisik, menjaga fungsi penglihatan kita. Nikmat sehat tidak berbunyi, juga tidak terasa istimewa. Sampai akhirnya Allah mengambilnya sebagai pengingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sesi tadarus kali ini saya akan membahas tentang kesehatan sebagai fondasi kerja. Pejuang Ailing yang dirahmati Allah, sudahkah kita menjaga kesehatan hari ini? Seringkali kita baru menyadari pentingnya kesehatan ketika ia mulai berkurang. Padahal, dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, 2 nikmat yang banyak manusia tertipu padanya. Yang pertama yaitu kesehatan dan waktu luang. Artinya, banyak dari kita merasa sehat itu biasa saja. Padahal, ia adalah modal utama kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Yang artinya, dan janganlah kalian dengan tangan. Dari mana ya enaknya? Dari Allah berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Yang artinya, dan janganlah kalian jatuhkan dengan tangan kalian kepada kebinasaan. Ayat ini mengingatkan kita agar tidak lalai terhadap hal-hal yang bisa merusak diri, termasuk mengabaikan kesehatan. Para pejuang Ailing, kenapa sih kesehatan begitu penting? Karena kesehatan adalah fondasi ibadah dan kontribusi. Orang yang sehat akan lebih kuat sholatnya, lebih khusyuk ibadahnya, dan lebih optimal pekerjaannya. Dengan badan yang sehat, pikiran akan sehat, sehingga pekerjaan yang kita lakukan akan lebih bermakna dan barokah sesuai dengan visi Ailing, mewujudkan kehidupan bermakna dalam bingkai ibadah. Bekerja dengan profesional, melayani dengan sepenuh hati, dan membantu sesama, semua itu tentu saja bisa menjadi ibadah jika kita niatkan karena Allah. Tetapi, semua itu membutuhkan tubuh yang sehat. Maka, menjaga kesehatan bukan sekedar urusan duniawi, tapi juga akhirat. Karena ia adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai hamba. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan itu? Mulai dari hal yang sederhana. Yang pertama, istirahat yang cukup, lalu makan dengan gizi seimbang, mengelola stres, dan rutin memeriksakan kesehatan. Tapi, apakah dengan berpuasa kita tetap bisa menjaga pola hidup? Pejuang Ailing, apakah kalian ingat dengan Umar bin Khattab? Salah satu sahabat Nabi yang dikenal kuat dan tegas. Beliau rajin berpuasa sunnah, tetapi tetap menjaga kekuatan tubuhnya sebagai pemimpin dan pejuang. Para sahabat memahami bahwa puasa melatih disiplin, bukan melemahkan. Karena itu, mereka tetap aktif, bekerja, bahkan berperang dalam keadaan berpuasa. Namun, tetap memperhatikan kondisi fisik pastinya. Tentu hal ini juga akan berlaku pada kita, termasuk menjaga kesehatan mata. Di era sekarang, mata kita bekerja dengan sangat keras di depan layar. Maka dari itu, mari kita coba terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit, istirahat 20 detik, lihat objek sejauh 20 kaki. Gunakan pencahayaan yang baik dan jangan abaikan keluhan kecil pada mata kita. Menjaga pandangan bukan hanya dalam makna syar'i, tetapi juga dalam makna fisik, yaitu menjaga fungsi penglihatan kita. Dengan menjaga nikmat pandangan kita, maka kita bisa membaca Al-Quran, bisa bekerja dengan teliti,
bisa melihat orang-orang yang kita cintai, dan kita bisa melihat keberagaman seluruh makhluk ciptaan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dari itu, mari kita jaga kesehatan kita agar kita bisa menjaga kualitas ibadah kita. Nikmat sehat tidak berbunyi, juga tidak terasa istimewa. Sampai akhirnya Allah mengambilnya sebagai pengingat. Maka dari itu, sebelum sehat berubah menjadi ujian, mari kita syukuri dengan cara menjaganya. Sebab, menjaga kesehatan hari ini adalah investasi akhirat yang tak pernah habis. Sekian sesi tadarus kali ini, semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk tetap menjaga kesehatan kita, sehingga semua pekerjaan kita akan lebih optimal dan bermakna sebagai investasi yang tidak pernah habis. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.